Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Saya Sudiono SPD dari SMA Negeri 2 Batam. Saya Sri Agustinawati Abibi SPD dari SMA Kartini Batam. Saya Diana Sari dari SMP 25 Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siti. Ya, baik Bu Sri. Jadi saat ini Ibu nanti akan melakukan coaching ya? Iya. Baik, jadi nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dan kita akan menggunakan instrumen pengamatan dengan yang setelah kami siapkan ini ya. Baik. Oke, baik. Kemudian Bu Sri, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini nanti? Oke, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Oh, begitu. Kemudian dari kompetensi itu adakah yang spesifik ya yang ingin Ibu memang ingin diobservasi? Di bagian pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, di pertanyaan berbobot ya? Iya. Oke, baik. Kemudian kira-kira nanti di proses coaching ini apa indikasinya tercapai ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya itu dilihat dari coachingnya, Pak. Apakah coachingnya bisa menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke, baik. Ya, itu aja mungkin nanti setelah observasi kita akan obrol lagi ya Bu Iya, Sri ya. baik Pak. Oke, silakan laksanakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama, Bu Sri? Alhamdulillah, udah lama Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, makasih loh Bu Sri udah nyempetin waktu. Ya, sama-sama Ibu. Jadi ya ini saya memang kepingin ngobrol nih Bu. Oh iya, silakan Ibu, kita mau meluangkan waktu. Gak apa-apa, agak lama, gak masalah ya Bu? Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Baik. Silakan Bu. Iya nih Bu Sri, saya kan ini kan kita ikut CGP nih. Iya. Terus di waktu yang sama saya juga lagi ngikutin program CS50. Itu program mikro kredensial dari Kemdikbud. Kemarin kebetulan alhamdulillah sih lolos dapat beasiswa kuliah di Harvard kan Bu. Cuman ya itu dia, jadi karena ngikutin 2 program sekaligus ini jadi agak repot gitu mengatur waktunya dengan kegiatan tugas sekolah, dengan ngajar, belum lagi kan saya juga sebagai kepala lab di sekolah sama tim kurikulum juga gitu Bu. Ya, jadi yang Ibu rasakan saat ini apa? Ya memang benar-benar hektik gitu Bu. Benar-benar bingung ya Bu ya, mengatur waktu ya Bu ya. Apa ya? Kayak nggak ada jedanya, nggak ada selesai ini udah langsung ini udah datang lagi gitu, kayak rasanya kayak nggak bisa terhandle semua gitu. Benar-benar udah menumpuk ya Bu pekerjaan itu ya Bu ya. Jadi kira-kira pada saat Ibu melakukan pekerjaan itu kendala Ibu apa? Apakah hanya waktu atau iya lebih ke manajemen waktunya sih. Manajemen waktunya, ya karena ya. memang banyak pekerjaan di waktu yang bersamaan harus selesai, deadline-nya tuh hari-hari itu ketemu deadline gitu loh. Gitu ya, Bu, jadi saya ya. memang sempat kepikiran mau apa saya jumpain kepala sekolah, rencananya mau mundur dulu gitu Bu dari dari kurikulum sama yang kepala lab ini gitu loh Bu. Gitu, Jadi ya, biar Bu, ya. bisa fokus ke CGP-nya selesai, CS50-nya selesai, nanti bisa insya Allah saya bisa bantu lagi gitu. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Dian tujuan dari pembicaraan kita hari ini itu apa ya Bu? Ya saya pengen dapat solusi sih Bu, jujur ya memang gimana ya, kepingin maksimal lah ini. Jadinya jujur saya ngajarnya juga akhirnya nggak optimal gitu Bu, karena
ada tugas ini, menyelesaikan ini, tuntutan dari ini. Gitu. Jadi kendalanya Ibu masalah waktu ya Bu, dengan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Betul, gitu ya Bu ya. Semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Jadi prioritas Budian nih mau saya tanyakan nih, dari sekian banyak kegiatan itu prioritas Budian apakah memilih salah satu atau kedua-duanya atau gimana menurut Budian? Yang jelas kalau yang CGP sama yang CS50 itu karena sudah ada surat pernyataan di awal ya Bu, itu kayaknya memang nggak bisa ditawar, itu memang harus jadi prioritas. Oh gitu ya Bu, jadi memilih antara dua itu nggak bisa ya Bu ya, harus prioritas. Jadi kira-kira menurut Budian strategi apa yang akan Budian lakukan kalau memang nggak bisa memilih di antara keduanya tersebut, harus dijalankan keduanya, apa strategi Budian? Ya kalau sejauh ini sih ya memang saya berusaha untuk bisa menyelesaikan dari sejauh ini sih alhamdulillah bisa selesai Bu, cuman ya kualitas hasil kerjanya ya namanya juga waktunya terbatas karena mepet-mepet, semuanya harus selesai di waktu yang bersamaan, ya memang jujur jadinya nggak optimal, nggak maksimal gitu. Nggak maksimal ya, Memang bisa selesai tapi nggak maksimal. tapi Ibu bisa menyelesaikan intinya ya Bu. Alhamdulillah sih sejauh ini selesai Bu. Alhamdulillah Ibu bisa menyelesaikan memang seperti itu Bu, kita memang harus punya kemampuan untuk mengatur waktu, kalau tidak ya kita bisa penghabisan waktu atau kekurangan waktu untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira Budian siapa yang membantu Budian di dalam menyelesaikan Oh iya, komitmen? kalau untuk yang tim kurikulum kan Bu, ini kan kebetulan kami ada 3 orang, jadi ada Bu Singgi sih yang bisa bantuin saya. Kalau untuk yang di lab mungkin nanti saya bisa koordinasi sama Bu Yuni. Bu Yuni laboran ya Bu ya? Iya, betul. Itu yang membantu Ibu. Kira-kira Ibu mulai kapan rencana Ibu untuk mengatur waktu tersebut? Mungkin kalau untuk pengaturannya udah ini ya Bu, cuman mungkin untuk koordinasi sama Bu Singgi sama Bu Yuni ini memang sepertinya memang harus saya lakukan. Iya, betul. Secepatnya kayaknya besok udah harus saya jumpain gitu Bu, biar enak gitu. Jadi nanti saya minta bantuan Bu Singgi untuk yang urusan kurikulum, ke Bu Yuni nanti juga untuk bagian yang di lab. Memang kita harus minta bantuan ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi komitmen Budian dan tindak lanjut Budian ke depan seperti apa? Yang jelas CGP sama CS50 harus selesai Bu. Selesai gitu ya. Itu memang tetap harus jadi prioritas Itu utama. prioritas. Karena itu nggak ada yang bisa bantuin Bu, memang harus saya yang harus mengerjakan, tugas-tugasnya memang harus saya yang kerjakan. Tapi kalau untuk yang di kurikulum mungkin saya bisa minta toleransi dulu mungkin dari Bu Dewi, untuk tugas saya mungkin dikurangin dulu. Dikurangin ya. Sama yang di urusan di lab IPA, karena kebetulan satu ruangan kami juga ada Bu Yuni gitu Bu. Jadi mungkin nanti saya juga minta bantuan Bu Yuni lah. Wah luar biasa ya Budian, komitmennya, tindak lanjutnya untuk kedepannya seperti apa. Saya senang mendengarnya Bu. Alhamdulillah Budian bisa menemukan bagaimana cara mengatur waktu dan meminta bantuan ke teman-teman untuk menjaga komitmen tersebut bisa berjalan dengan baik. Luar biasa Budian, semoga semuanya lancar ya Bu kegiatannya. Ya deh. Ini insya Allah saya udah ketemu nih Bu masalahnya. Besok segera saya coba koordinasi sama Bu Singgi sama Bu Yuni sama Bu Dewi juga. Oke, baik. Sekali lagi makasih nih Bu. Iya, udah sama-sama Ibu mau coaching saya hari ini. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Ibu juga sudah berbagi dengan saya, itu menambah ini saya juga, pengetahuan buat saya juga. Terima kasih. Semoga sukses ya Bu ke depannya. Iya, makasih Bu Sri. Iya, mari. Mari Bu, saya pamit dulu. Mari Bu. Ya, makasih Bu Sri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja berarti ya. Oke. Baik Bu Sri, ketemu lagi ya. Iya, Pak. Ini mungkin lanjutin ya. Iya. Tadi proses coaching sudah dijalankan ya. Alhamdulillah sudah Ya. Pak. Jadi apakah yang tadi dari hasil coaching itu apa yang diinginkan sudah tercapai?
Alhamdulillah yang diinginkan apa tujuan coaching tadi, coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. Ya dari hasil pengamatan saya tadi ya, di proses coaching tadi Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi ada tujuan, ada edukasi, ada rencana, kemudian juga ada tanggung jawab gitu ya, yang sudah diskusikan dengan coachingnya. Kemudian dari hasil tadi, kira-kira ada nggak kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Sepertinya saya ingin mengembangkannya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, iya. Jadi dengan seringnya kita melakukan proses coaching itu keterampilan untuk mengajukan pertanyaan itu akan dengan sendirinya akan terbentuk gitu, Pak. Karena saya merasa belum maksimal gitu karena kita baru melakukan gitu ya, Pak. Semoga dengan kedepannya kita melakukan coaching ini dan alur Tirta kita bisa lebih menambah kompetensi untuk pengajuan pertanyaan berbobot. Baik, ya. Jadi memang kita harus sering praktek Ibu ya. Iya benar. Dengan banyaknya praktek maka insya Allah kompetensi itu akan terbentuk. Iya. Oke, baik Bu Sri, saya kira cukup ya Iya, terkait Pak. dengan proses coaching kita pada sesi ini. Itu mudah-mudahan apa yang tadi sudah dilaksanakan sudah ada banyak masalah bisa diperbaiki. Iya. Oke, Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sudi. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik ya Bu. Ibu akan melakukan proses coaching ya. Betul. Jadi sebagai coach ini ada rubrik penilaiannya Bu yang akan diisi saya sebagai pengamat. Ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan. Ya. Kira-kira di dalam proses coaching ini potensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, kalau bisa memang ketiga-tiganya ya Bu ya. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian bagian potensi yang mana yang akan Ibu ingin observasi kira-kira dari ketiga itu? Nggak apa-apa nanti diobservasi aja tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya Bu ya, baik. Kemudian untuk menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai. Iya, ini kan coachingnya tujuannya nanti adalah untuk penyelesaian masalah ya Bu. Jenis untuk menemukan solusi dari masalah. Kalau indikator keberhasilannya ya dari proses coachingnya itu solusinya ditemukan, kompetensi coachingnya juga dapat ditunjukkan. Oke, dan jangan lupa ya Bu menggunakan alur Tirta ya Bu. Sudah tahu kan Bu sebenarnya. Oke, baik. Kemudian Ibu bisa melakukan proses coaching sekarang. Oke, siap. Makasih Bu Sri. Silakan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Sudi. Monggo Pak. Iya, minta sorry, waktunya sebentar. Oke, monggo silahkan Pak Sudi. Gimana Pak Sudi? Ini Bu, ada yang sedikit mau diobrolin gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kebetulan kan saya diamanahin lagi menjadi ketua panitia ujiannya. Itu ya. PTS ya Pak Sudi ya. PTS, Nah ini ceritanya dari proses ini sekarang sudah masuk kan ke panitia gitu ya. Nah, kita melakukan analisis kualitatif gitu, cuman hasilnya memang masih jauh dari memuaskan ini. Gitu. Ini apanya nih Pak yang diuji kualitatifnya? Iya, yang diuji kualitatifnya. Instrumennya ini berarti ya Pak ya? Sebetulnya instrumen ya sudah kita siapkan begitu, tapi itu dari bobot soalnya. Iya betul. Gitu sih. Jadi nih tujuan coaching kita nih kira-kira kemana nih arahnya nih Pak Sudi? Jadi saya ini pengen nanti ada sedikit solusi lah gitu ya terkait dengan
kira-kira kawan-kawan bagaimana bisa menyusun soal yang sesuai dengan standar gitu. Jadi dari segi kualitasnya dan sebagainya bisa ditingkatkan. Gitu. Harapan saya sih. Kalau boleh saya tanya nih Pak Sudi, proses penyusunan soalnya nih gimana teknisnya Pak? Ya, jadi satu jenjang sama ya Pak ya? Guru yang ngajar kelas paralel tuh soalnya sama ya? Iya, soalnya sama. Nah, jadi karena kelas pokoknya yang penting dia satu jurusan gitu, itu sama gitu ya. Berarti gurunya bikin soalnya sama-sama berkelompok ya Pak? Penyusunnya kan dia per mapelnya gitu, jadi per mapelnya. Dan sebelumnya sebetulnya kita juga sudah siapkan instrumen untuk biar soalnya itu memenuhi kriteria begitu. Oh, sudah ada berarti panduan gitu ya Pak ya? Panduannya. Nah, cuman setelah kita lihat gitu ya, kita analisis, ternyata memang hasilnya masih jauh lah gitu ya dari harapan ideal gitu. Udah pernah disampaikan belum Pak ke teman-teman? Ya ini memang mungkin baru secara prosesnya ini memang belum intens gitu ya. Tapi tadi kalau yang rubriknya dan lain sebagainya terkait dengan soal yang berkualitas tadi itu sudah disampaikan. Sudah ada ya Pak ya. Sudah disosialisasikan atau secara klasikal gitu yang ada sosialisasi khusus atau hanya dalam bentuk pedoman tertulis gitu aja Pak? Iya, memang kami itu baru menyampaikan secara tertulis gitu ya. Kita bagikan gitu, kita share biar kawan-kawan bisa membacanya gitu. Nah ini mungkin yang jadi salah satu kelemahannya juga mungkin ya, barangkali gitu. Jadi kawan-kawan rupanya hanya sekedar membaca itu tidak bisa menghadirkan tadi soal yang berkualitas itu sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Disiapkan itu gitu. Terus biasanya langkahnya gimana Pak kalau misalnya udah ada temuan begini nih, soalnya bobot soal atau kualitas soalnya belum sesuai dengan standar, apalagi kita sebenarnya sudah positif itu. Pak Sudi sendiri sebagai ketua panitia juga sudah punya pedoman yang jelas gitu untuk penyusunan soal. Kira-kira apa nih Pak menurut Pak Sudi yang perlu dilakukan? Sebetulnya ini karena waktunya mepet juga ini ya. Karena PTS kan akan segera dilaksanakan, ini waktunya tinggal 2 minggu lagi gitu ya. Tapi ya karena kita pun pengen PTS ini tidak sekedar PTS gitu ya, tapi betul-betul bisa nanti menilai gitu dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi sebisa mungkin kami punya soal yang kira-kira memang sangat jauh gitu dari kriteria ideal, kita kembalikan kepada guru gitu. Ini sudah dilakukan atau gimana Pak? Sebagian sudah. Oke. Itu sudah positif sih Pak. Ya memang. Tapi ada tim ini nggak Pak? Tim yang untuk memeriksa soalnya itu ada ya Pak Sudi ya? Sudah ada tim verifikasinya. Oh sudah ada tim verifikasi. Tim verifikasi. Memang ini temuan dari tim verifikasi begitu. Ternyata memang secara persentase begitu. Ini masih jauh dari harapan kita. Kira-kira gimana nih menurut Pak Sudi? Pedoman sudah ada, tim verifikasi soalnya juga sudah bekerja dengan baik, makanya ketemu hasilnya gitu ya Pak ya. Dan sudah dikembalikan. Kira-kira menurut Pak Sudi apa lagi nih yang bisa dilakukan supaya nanti guru-guru bisa menyusun soal yang lebih sesuai standar gitu Pak? Iya, ini sih mungkin ada yang sifatnya nanti jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Iya, kalau yang jangka pendek kita memang kayaknya nggak ada waktu lagi kan, gitu ya. Nggak ada waktu lagi. Ya nanti sebisa mungkin gitu guru-guru tadi yang sudah kita kembalikan soalnya yang masih jauh gitu agar memperbaiki sedikit-sedikit gitu lah ya. Tapi kedepannya nanti kita kayaknya perlu ini Bu, kayaknya kita perlu mengadakan IHT. Bagaimana ini menyusun soal yang memang berkualitas. Luar biasa. Itu sih, harus ada IHT ya Pak ya. Jadi mungkin penyamaan persepsi bersama ya luar biasa. Rupanya itu gitu ya. Karena sudah pedoman sudah ada, tim verifikasi sudah ada,
pengembalian juga sudah. Nah mungkin nanti dari setelah dikembalikan harapannya soal yang dikembalikan lagi nanti untuk diperbanyak itu sudah lebih baik dari soal yang sebelumnya ya Pak ya. Iya, Bu. Dan ada yang jangka panjangnya nih Pak Sudi juga sudah punya rencana aksi jangka panjangnya bakal buat IHT. Iya. Kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakan? IHT itu nanti ya karena ini kan ujian mau kita laksanakan ya. Betul. Mau tidak mau tetap kita harus running gitu kan. Jadi nanti setelah PTS lah gitu. Setelah PTS ya ini prioritas. Nanti kita juga akan ajukan ke kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Dan sebetulnya ini juga sudah disusun di RKAS kemarin gitu. Oh. Udah masuk gitu ya. Jadi Tinggal menjalankan tinggal saja. menjalankan. Sudah punya idenya, Ya, IHT-nya topiknya apa gitu ya ya. betul. Ya luar biasa. Terus kira-kira Pak Sudi butuh narasumber kah atau siapa nih yang bisa bantu kira-kira atau mungkin ada dari dalam sekolah sendiri? Ya kita untuk narasumber kayaknya sudah ada beberapa alternatif sih gitu ya. Misalnya kita ada pengawas kita kan bisa juga kita undang ya sebagai narasumber karena beliau juga sudah berpengalaman ya. Tapi kalau di internal kita mungkin nanti sifatnya yang sedikit berbagi praktek baik lah ya. Ya, gitu. Tapi yang secara teori dan pengembangannya nanti kita memang akan mengundang narasumber dari luar. Narasumber dari luar. Iya. Ya, luar biasa Pak Sudi. Berarti ini kalau boleh saya simpulkan Pak Sudi udah punya beberapa rencana nih yang jangka pendek, pengembalian soal ke gurunya untuk diperbaiki. Mudah-mudahan nanti kembalinya sudah lebih baik karena sudah ada ditandain mungkin sama verifikatornya ya Pak ya. Kemudian untuk jangka panjangnya mau bikin IHT tentang penulisan soal berstandar. Iya. Luar biasa. Nih segera nanti saya kepingin tahu gimana perkembangannya nih Pak. Ya, setelah selesai ada IHT ini saya kepingin tahu nanti gimana guru-guru di SMA 2 bisa bikin soal yang lebih bagus, Iya, Bu. yang lebih Siap. terstandar. Nanti kita ini juga saya pengen ketemu dengan ibu lagi. Ya. Nanti kita obrolin lagi. Boleh tentang kita hasilnya. nanti ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sudi. Ya, saya Sore juga ini. terima kasih banyak atas ini jadi ada jalan keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana udah lumayan lega ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah punya ini rencana untuk ke depan. Tadi kan agak kebunsung gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Apa yang akan dilaksanakan gitu ya karena waktunya mepet gitu ya. Iya, Tapi iya. setelah ini sudah ada pencerahan lah gitu ya. Alhamdulillah. Sudah ada pencerahan. Oke, luar biasa. Siap. Insya Allah udah tercapai coaching kita hari ini ya Pak ya? Ya mudah-mudahan. Oke. Monggo Pak diminum. Oke, terima kasih banyak. Ya. Baik, saya juga pamit ini karena ada keperluan yang lain. Oh iya, minum dulu Pak Sudi. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ya, Pak Sudi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut aja. Iya. Baik, kemudian tadi sudah melakukan coaching Ibu ya. Sudah coaching, alhamdulillah. Jadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi gimana? Apa aja? Ya, tujuan coachingnya tadi bantu Pak Sudi buat menemukan solusi untuk permasalahan di sekolahnya karena beliau adalah ketua panitia PTS jadi bertanggung jawab. Nah, temuannya Pak Sudi itu soal-soal yang sudah dibuat guru kurang sesuai standar padahal udah ada pedoman. Jadi insya Allah tadi sudah ketemu jalan keluar. Alhamdulillah. Gitu. Saya pun tadi mengamati ya Bu dan mencatat ada beberapa hal yang memang sudah melakukannya dengan baik. Jadi ya kompetensi sebagai coachnya juga sudah dapat, kemudian alur tirtalnya juga sudah dapat mulai dari tujuan, inti tujuan sampai dengan tanggung jawab. Jadi semuanya sudah Ibu fokuskan dengan baik pada percakapan tadi. Pengamatan saya. Jadi kira-kira Bu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Memang tantangannya coaching ini buat pertanyaan yang bisa menggali potensi coachingnya ini ya Bu ya. Iya. Tetap kayaknya PR-nya tetap itu. Baik. Jadi mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan tersebut ya Bu ya. Ya semoga dengan melakukan terus kegiatan ini ke depannya kompetensi itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Ya, terima kasih Bu Dian, semoga sukses ke depannya ya Bu. Terima kasih Bu Sri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami
Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mau demonstrasi kontekstual ya Pak. Ya, Mau siap. coaching Pak Sudi nih jadi coach. Jadi coach ini. Ya, jadi ini saya, sebagai pengamat saya perlu sampaikan juga rubrik untuk demonstrasi kontekstualnya ya Pak. Ya. Ada yang pra supervisinya, observasinya, dan pasca percakapan. Ya. Nah ini untuk yang pra supervisi saya perlu sampaikan dulu rubrik penilaiannya seperti ini. Ya. Jadi nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Nah untuk sebelum supervisi ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam proses ini adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, dan mendengarkan secara aktif. Nah, itu yang akan Tiga-tiganya nih ya Pak ya. tiga-tiganya akan dikembangkan. Terus bagian kompetensi yang spesifik mau diobservasi yang mana nih Pak? Mungkin karena nanti adalah prosesnya dari supervisi akademik gitu ya, karena refleksi gitu ya, jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Oke, Iya. mendengarkan ya Pak Iya, ya, mendengarkan ya. sebagai pendengar aktif. Pendengar. Iya, jadi indikator ketercapaiannya tadi untuk tujuan pengembangan yang diinginkan tuh gimana Pak? Indikatornya apa Jadi nih ini karena sifatnya reflektif ya. Ya, jadi sifatnya reflektif. Mudah-mudahan nanti betul-betul menjadi hasil yang merefleksikan hasil yang sudah dilaksanakan. Pak? Pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Iya. Oke, siap dengan alur cerita ya Pak ya. Dengan lalu itu. Oke, monggo Iya. silakan Pak. Ya, baik. Kita mulai coachingnya. Siap. Saya juga nanti akan mengamati proses percakapan. Baik. Monggo Ya. silakan. Silakan masuk. Bu Sri. Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, silakan. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah, baik Pak, Baik. mengganggu ya Pak. Oh, enggak, udah disiapkan waktunya. Oh jadi Iya. siap, alhamdulillah Jadi gitu. Ibu sudah melaksanakan proses supervisi akademik kan ya? Iya. Iya. Ya, jadi kira-kira nih mungkin apa ya kira-kira pertemuan kita ini yang ingin di akhir ini nanti kira-kira Ibu ingin apa lah gitu ya tujuan. Itulah Pak, sebelumnya saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Jadi tujuan saya itu Pak, saya itu gimana ya Pak, tadi itu pada saat proses pembelajaran saya itu merasa masih belum maksimal Pak di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa seperti itu dan saya ingin permasalahan saya itu bisa mendapatkan solusi gitu. Oh iya iya. Jadi sebetulnya selain refleksi juga ini ya ada solusi apalah gitu ya Iya, terkait dengan iya. yang tadi Dari mulai pengamatan dilaksanakan. Bapak tadi. Oh iya iya. Oke baik Bu Sri. Ini mungkin Ibu bisa ceritakan dulu ya terkait dengan proses pembelajaran tadi yang Ibu sudah laksanakan di kelas begitu ya. Kira-kira dari pandangan Ibu gitu ya, mana yang sudah baik gitu ya, mana yang masih kurang begitu. Iya baik Pak. Alhamdulillah tadi proses pembelajarannya saya itu udah cukup senang karena melihat sebagian besar sih ya Pak, anak-anak itu sudah antusias gitu, udah bersemangat gitu belajar, artinya iklim positifnya sudah terbentuk. Tapi Pak ada beberapa anak yang saya masih mengganggu saya itu ada sekitar, nggak banyak juga sih Pak, ada sekitar 5 atau 6 anak yang kurang aktif, malah tidak sama sekali boleh dikatakan seperti itu di dalam proses pembelajaran. Padahal saya kan berkeinginan semua itu terlibat aktif di dalam pembelajaran. Nah itu yang mengganggu saya Pak. Jadi saya merasa saya belum maksimal gitu. Jadi saya masih belum puas gitu Pak dengan apa yang saya terapkan tadi. Dengan proses yang tadi itu Iya betul. Nah, ini Bu Sri, kira-kira kalau katakanlah gitu ya, pembelajaran yang ideal itu di angka 10 gitu ya. Kira-kira tadi di proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan itu sudah di angka berapa gitu? Kalau 1 sampai 10 kayaknya 6 Pak. Sudah di 6 ya? Iya. Berarti masih ada berapa tahap lagi gitu ya untuk mencapai ke 10 gitu Iya ya. benar Pak. Nah, kira-kira ada nggak tadi yang menjadi hal-hal yang
ingin Ibu perbaiki itu jadi angka 10 lagi? Memang Pak, di awal sebelum saya melakukan pembelajaran IPA, saya itu sudah melakukan tes diagnostik Pak kepada anak-anak. Tapi dari hasil itu saya memetakan mereka gitu dengan gaya belajar mereka masing-masing. Tapi kok ternyata masih ada juga yang belum terlibat ya Pak ya. Maksudnya dengan gaya belajar mereka itu kok belum pas dengan metode yang saya sudah siapkan gitu. Padahal Ibu sudah menyiapkan yang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Iya Pak. Sudah siap, tapi cuma masih ada rupanya ya anak yang belum aktif gitu ya. Iya betul Nah, Pak. gitu. Jadi kira-kira apa kira-kira hambatannya dari anak-anak kok bisa menjadi tidak aktif itu? Nah itu dia Pak. Setelah ngobrol dengan Bapak, saya mulai berpikir Pak, mungkin anak-anak itu pada saat saya berikan tes diagnostik pada awal kemarin itu mungkin belum maksimal mengisinya, atau hanya sekedar mengisi, atau bisa jadi seperti itu ya Pak. Jadi potensi mereka itu tidak tergali dengan baik, gaya belajar mereka itu tidak tergambar dengan baik, mungkin seperti itu. Jadi pada saat saya menyiapkan metode pembelajaran nggak sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi mereka merasa tidak tertarik gitu Pak. Jadi tes diagnostiknya kurang valid gitu. Iya bisa jadi seperti itu ya Pak. Setelah itu berarti kira-kira nih rencana Bu Sri ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Nah berarti saya akan melakukan pendekatan personal kepada beberapa anak ini, karena hanya beberapa ya Pak ya, yang mungkin belum seperti ini ya. itu. Kemudian mungkin saya juga akan mendiskusikan hal ini dengan wali kelas mereka, karena mungkin wali kelas punya informasi banyak tentang anak-anak ini. Kemudian ke guru BK juga Pak, rencananya ke guru BK, karena guru BK kita kan masuk kelas gitu, jadi guru BK kita mungkin tahu banyak tentang model anak-anak ini, seperti itu latar belakang. Oh iya, ya bagus nih Bu Sri, artinya sudah punya pandangan gitu ya, sudah ada rencana nanti akan mencoba cross check gitu ya, terkait dengan profil murid, baik yang dari wali kelas maupun dari guru BK gitu ya. Oke. Kemudian Bu Sri, ini kan apa namanya, proses ini nanti ya ketika berjalan kan tetap harus ada apa namanya, mungkin kawan atau siapa gitu ya yang akan membantu di proses ini agar bisa tercapai gitu ya. Nah ini kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan? Oh ya, yang jelas tadi Pak saya sudah sebutkan, saya akan minta keterlibatan dari wali kelas, kemudian dari guru BK dan anak itu sendiri. Jadi saya akan melakukan pendekatan di saat-saat mungkin mereka pada saat jam istirahat gitu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dengan beberapa sumber tadi Pak gitu. Nanti dengan harapan di pembelajaran berikutnya Ibu sudah punya bahan yang lengkap gitu ya. Iya betul Pak, jadi saya bisa memperbaiki juga model pembelajaran saya juga dengan sesuai dengan kebutuhan mereka Pak gitu. Oke, baik. Kira-kira ada lagi Bu Sri mungkin apa yang dari proses tadi ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya saya sudah menemukan solusinya ya Pak. Alhamdulillah dengan ngobrol sama Bapak bisa menemukan ide-ide ternyata seperti ini gitu untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Semoga untuk pembelajaran ke depannya lebih baik lagi pada anak-anak ini bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya kalau sudah ada jalan keluar gitu. Bu Sri juga sudah ada punya pandangan. Jadi nanti untuk ke depan proses pembelajarannya mungkin bisa disiapkan yang lebih komprehensif lagi gitu ya Bu Sri ya. Insya Allah saya akan mempersiapkan dengan baik dari informasi-informasi yang didapatkan. Kira-kira nanti kita mau ada perlu ngobrol lagi Iya Pak, setelah ya mungkin pada saat 2 minggu lagi Pak, mungkin setelah pembelajaran itu setelah ya. pembelajaran yang kedua nanti saya akan minta pandangan Bapak lagi seperti apakah pembelajaran saya ada kemajuan atau peningkatan dari yang sebelumnya ini. Oh, gitu. Baiklah. Terus Bu Sri, kira-kira nih obrolan singkat kita ini nih, apakah memang sudah ketemu semuanya gitu apa yang? Alhamdulillah Pak. Sudah ya. Alhamdulillah sekarang saya udah tidak bingung lagi, sudah merasa ada yang mendapatkan ide-ide baru Pak. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah Ibu melakukan pembelajaran berikutnya ya. Baik Pak. Dengan persiapan. Ya, makasih Bapak. Saya pamit ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke Pak Sudi, Iya. luar biasa coachingnya ya Pak ya, praktek coachingnya. Ini untuk yang pasca percakapan ini ada Iya. beberapa pertanyaan juga yang perlu saya tanyakan ke Pak Sudi ya Pak ya, sambil diskusi juga nih ya Pak ya, sebagai pengamat. Kira-kira apa yang poin-poin yang Bapak lakukan tadi yang menunjukkan bahwa sesuai dengan indikator yang kita bicarakan di awal tadi Pak, untuk mencapai indikator yang kita bicarakan tadi. Ya, di proses coaching tadi sebisa mungkin saya mencoba menggunakan alur tirta gitu ya, digali gitu ya. Karena sifatnya tadi memang kan refleksi gitu ya. Sebenarnya saya pengen lebih banyak mendengar gitu dari refleksi apa yang beliau sampaikan gitu. Kemudian rupanya beliau juga perlu ada pemecahan masalah gitu ya terkait dengan. Berarti dua sebenarnya Iya, ya. ada siswa yang setelah pembelajaran diferensiasi diterapkan kok masih aktivasi sifatnya juga masih kurang gitu. Jadi seperti itu. Ada dua hal lah ya. Jadi refleksinya tadi sudah tercapai ya Pak ya. Iya. Refleksinya Bu Sri menyampaikan sendiri tadi apa positif dan negatifnya atau gimana kelebihan kekuatannya dari kegiatan pembelajarannya, dan Bu Sri juga menilai sendiri itu di ini. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat kalau misalnya ini pasca supervisi, nah artinya kan ini bisa jadi antara wakakurikulum dengan guru nih ya Pak ya, Iya. habis di supervisi. Tapi ini untuk penilaian dari saya ya Pak. Kalau yang saya lihat sih tadi prinsip kemitraannya tuh kelihatan. Jadi artinya di sini nggak kelihatan beda ini antara wakakurikulum dengan guru atau antara kepala sekolah dengan guru, tapi lebih ke mitra. Jadi proses perbaikan yang saling membantu untuk proses perbaikan. Bukan mau mencari ini kurangnya di mana, ini salahnya di mana, bukan seperti itu. Ini hal positif yang saya lihat dan ini sesuai dengan prinsipnya coaching gitu ya Pak ya. Nah itu kalau yang dari penilaian yang dari saya nih. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Sudi perlu kembangkan nih yang tentang coaching ini Pak? Iya. Jadi Ke memang depannya. kompetensi yang paling inti kalau proses coaching ini apa namanya, menggali dengan pertanyaan berbobot itu. Iya, betul. Nah, menyiapkan pertanyaan berbobot itu memang perlu latihan, perlu praktek yang banyak begitu ya. Ini yang akan terus gitu ya saya tingkatkan dalam proses coaching berikutnya. Ya. Gitu. Luar biasa. Oke Pak Sudi, saya rasa itu aja yang perlu kita bahas untuk sesuai dengan instrumen untuk pasca percakapan. Terima kasih, kasih. luar biasa Pak Sudi. Terima kasih. Oke, yuk.